Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang komposisi kompensasi ya, yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman pahami. Silahkan disimak materi yang akan saya sampaikan. Nah, apa saja sih komposisi kompensasi ini gitu kan? Ternyata banyak sekali yang harus teman-teman ketahui dari segi finansial maupun non-finansial gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah bekerja mungkin kurang lebih sudah tahu ya apa itu komposisi kompensasi yang ada di slip gaji gitu kan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada komposisi dari segi finansial, baik itu diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung apa aja sih kompensasi yang diberikan gitu ya. Ada pembayaran pokok, baik itu diberikan dalam bentuk harian maupun bulanan ya, baik itu pembayaran pokok bentuk gaji ataupun upah. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya apa bedanya gaji dan upah. Nah, lalu ada pembayaran prestasi ya. Pembayaran prestasi ini disebut dengan penyelesaian yang sudah dikerjakan gitu ya, maka akan diberikanlah atau disebut dengan pembayaran prestasi. Lalu ada pembayaran insentif. Pembayaran insentif ini karyawan yang memiliki prestasi di atas standar yang ditentukan oleh perusahaan gitu ya. Jadi karyawan-karyawan yang unggul gitu ya, yang lebih gitu ya dalam melakukan pekerjaannya. Nah, maka akan diberikanlah pembayaran insentif ini karena melebihi prestasi-prestasi sesuai dengan standar gitu ya. Supaya apa? Adanya pembayaran insentif ini supaya karyawan-karyawan ini lebih semangat lagi dalam bekerja ataupun dalam prestasi melakukan pekerjaan gitu ya. Gitu ya. Jadi pembayaran insentif ini misalnya ada seorang sales yang sudah menyelesaikan penjualan melebihi target. Nah, itu akan diberikan pembayaran insentif gitu yang dilakukan oleh pimpinannya gitu ya. Lalu ada komisi, bonus, bagian keuntungan ataupun opsi saham ya. Jadi di dalam pembayaran insentif ini ya ada komponen-komponen sebagai berikut ya. Ada komisi, bonus, bagian keuntungan ataupun opsi saham. Lalu kompensasi finansial secara langsung juga bisa teman-teman lihat ini di bawahnya ada pembayaran bertangguh atau pembayaran yang ditunda dulu gitu ya. Yaitu ada tabungan hari tua ataupun saham kumulatif ya. Tabungan hari tua uang pensiun gitu kan. Nah, itu pembayaran tangguh yang dilakukan dalam segi finansial gitu ya. Nah, ini kan ada dua nih, baik itu dilakukan secara langsung gitu ya, maupun pembayaran tangguh. Nah, pembayaran tangguh ini seperti dana-dana pensiun ataupun saham kumulatif. Jadi ketika kita berinvestasi, nah sahamnya ini ya ditangguhkan dulu sampai nanti misalnya akhir tahun baru bisa dicairkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada komposisi kompensasi secara tidak langsung atau berupa tunjangan. Ada proteksi, asuransi kesehatan gitu ya, pesangon, sekolah anak, dan pensiun. Nanti kan suka didata gitu ya, misalnya punya anak berapa dan lain sebagainya, tanggungan ataupun asuransi yang dipotong per setiap bulannya ada berapa orang gitu ya, dilihat dari kartu keluarganya. Misalkan punya 2 anak ya harus didaftarkan misalnya 2 anak juga untuk buat asuransi kesehatan gitu ya, sekolah anak dan lain sebagainya. Ini kan diberikan secara tidak langsung ya, yaitu berupa tunjangan ataupun fasilitas-fasilitas gitu ya, atau perlindungan ya yang dilakukan yang diberikan kepada karyawan gitu ya.
Proteksi itu perlindungan ya, supaya melindungi keluarganya dari segi kesehatan dan sebagainya. Sedangkan ada komisi luar jam kerja. Dilihat dari lembur, berapa kali lembur dalam sebulan gitu ya. Hari besar seperti misalnya hari Natal ataupun Idul Fitri, cuti sakit, dan cuti hamil ya. Komisi-komisi ini diberikan kepada karyawan di luar jam kerja gitu ya. Lalu ada fasilitas apa yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya supaya karyawannya bisa semangat lagi dalam bekerja, supaya bisa memotivasi karyawannya dengan diberikan rumah, misalnya tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Ini bentuk kompensasi secara tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya supaya bisa lebih semangat lagi dalam bekerja gitu ya, supaya bisa lebih berprestasi ketika melakukan pekerjaannya dan lain sebagainya. Lalu ada jenis non-financial, komposisinya ada karir, aman pada jabatan, peluang promosi. Jadi kan ketika kita bekerja, nanti kan ada promosi-promosi jabatan yang dilakukan oleh atasannya untuk kita naik jabatan gitu ya. Pengakuan karya, misalnya kalau dosen misalnya penelitian, pengabdian gitu ya. Prestasi istimewa, lingkungan kerja, dapat tujuh. Nah, lingkungan juga ini termasuk ke dalam jenis kompensasi secara non-finansial gitu ya. Ketika kita mendapat lingkungan kerja yang nyaman ya, punya teman, dan lain sebagainya, ini akan membuat karyawan menjadi lebih betah atau bertahan di suatu perusahaan tersebut ya. Di lingkungannya harus lingkungan juga harus mendukung semangat kerja gitu ya. Nah, itulah komposisi kompensasi, baik itu dilakukan secara finansial, non-finansial ya, dilakukan secara tidak langsung maupun tidak langsung untuk menunjang karyawan supaya bisa lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi dalam bekerja, supaya lebih berprestasi lagi gitu ya, bisa bertahan gitu ya di tempat kerja tersebut. Oke, selanjutnya ada tujuan administrasi kompensasi. Tentu kan perusahaan memberikan kompensasi pasti memiliki tujuan tertentu kenapa diberikan kompensasi kepada karyawan tersebut gitu ya. Agar apa gitu ya, supaya apa gitu kan. Oke. Nah, yang pertama ada memperoleh karyawan yang qualified atau yang berprestasi gitu ya, yang qualified itu berkualitas sorry ya. Nah, tujuan dari kompensasi diberikan itu supaya karyawan bisa lebih berkualitas gitu ya, dengan kita diberikan kompensasi sesuai dengan beban kerja, diberikan insentif-insentif, bonus dan lain sebagainya gitu ya, bisa membuat karyawan menjadi lebih berkualitas gitu ya dalam melakukan pekerjaannya, mempertahankan karyawan yang ada sekarang gitu ya. Tentu gitu ya, kita membuat karyawan senyaman mungkin gitu ya, bekerja di tempat kerja kita, di perusahaan kita gitu ya, supaya tidak terjadinya turnover karyawan gitu ya, keluar masuk. Maka kita ketika ada karyawan yang berkualitas, yang berprestasi, harus bisa mempertahankan sampai selama mungkin gitu ya, bekerja di satu tempat tersebut. Kita mengusahakan supaya karyawan tersebut bisa betah gitu ya di perusahaan kita. Maka dengan cara misalnya memberikan motivasi kepada karyawan tersebut gitu ya, supaya tetap semangat dalam bekerja, maka itu akan bisa membuat karyawan menjadi bertahan gitu ya di tempat kerja tersebut. Lalu selanjutnya ada menjamin keadilan. Menjamin keadilan misalnya bisa hubungan antara manajemen dengan karyawan gitu ya, sehingga
ada pemberian balas jasa dengan diberikan kompensasi dengan adil gitu ya, pemberian dalam waktu tepat waktu, diberikannya upah, bonus dan lain sebagainya, adanya hubungan gitu ya dari manajemen ataupun dari atasannya kepada karyawan supaya karyawan tersebut merasa adil gitu ya ketika bekerja di suatu tempat tersebut. Menghargai perilaku yang diinginkan. Misalnya dengan kita memiliki sikap gitu ya, berperilaku baik gitu kan, sehingga bisa mempengaruhi produktivitas karyawan dalam bekerja gitu. Kita menghargai supaya karyawan tersebut bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya gitu ya, menghargai perilaku-perilaku karyawan itu seperti apa. Lalu mengendalikan biaya-biaya dengan diberikannya gaji gitu, dengan diberikannya insentif gitu ya, sehingga bisa membuat perusahaan ini menyeimbangkan semangat karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya gitu kan ya. Memenuhi peraturan legal. Misalnya ya peraturan legal ini dibatasi oleh adanya peran pemerintah gitu ya untuk memenuhi administrasi legalitas gitu misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada slip gaji. Nah, ini slip gaji yang dikirim oleh perusahaan biasanya melalui email. Di situ tertera berapa gaji pokok kita, tunjangan pajak apa yang harus kita bayarkan, ada uang makan, uang transport, uang lemburnya berapa, bonus, potongan dan lain sebagainya. Biasanya ini ada di setiap bulan gitu ya bagi kita yang sudah bekerja di suatu perusahaan ataupun tempat lain yang diberikan gaji setiap bulan pasti akan ada dikirimkan melalui email gitu ya berapa rincian-rincian pendapatan dan pengeluaran kita, potongan-potongan lain sebagainya. Nah, ini ada pengaruh lingkungan internal terhadap kompensasi, ada pengaruh internal dan eksternal. Sekarang kita bahas dulu pengaruh lingkungan internal terhadap kompensasi. Anggaran tenaga kerja, siapa yang membuat keputusan kompensasi? Di dalam lingkungan internal gitu ya, yang dimana tenaga kerja ini perusahaan akan melibatkan gitu ya untuk membuat keputusan-keputusan untuk suatu perusahaan ataupun organisasi. Siapa yang akan terlibat gitu ya, anggaran yang membuat keputusan kompensasinya dilihat dari jumlah karyawan yang bekerja di suatu tempat tersebut gitu ya, sehingga bisa mengukur gitu ya tingkat tenaga kerja tersebut sehingga bisa membandingkan berapa kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan tersebut gitu ya dengan melakukan MPC. MPC ini perbandingan antara tingkat pendapatan dengan konsumsi. Maka dilihat dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut berapa gitu ya. Nanti itu kan akan menjadi pengaruh gitu ya dalam memberikan kompensasi di dalam perusahaan. Nah, ini ada pengaruh secara eksternal. Jadi bukan hanya di internal saja kita mempengaruhi tingkat kompensasi, tetapi di eksternal juga yang harus teman-teman ketahui. Kita dilihat dari pengaruh pasar tenaga kerja. Ketika suatu perusahaan ini terlalu rendah gitu ya, karyawannya yang memenuhi syarat ini tidak mau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, tentu gitu ya, karyawan tidak akan mau bekerja di suatu perusahaan tersebut karena gaji ataupun kompensasi yang diberikannya terlalu rendah gitu. Kondisi ekonomi misalnya terjadi adanya ketidaksanggupan perusahaan untuk membayarkan dengan gaji yang tinggi gitu ya karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya ataupun tingkat produksi sedang menurun gitu ya. Nah, itu bisa jadi pengaruh secara eksternal. Lalu serikat pekerja di sini misalnya
bisa meningkatkan ataupun bisa menaikkan upah gitu ya secara apa ya, ada ininya ya, ada peran pentingnya gitu ya ketika akan meningkatkan kompensasi. Serikat buruh ini tentu akan cenderung untuk penentu kompensasi, kenaikan kompensasi gitu ya. Nah, lalu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di sini pasti tentu untuk mengendalikan upah minimum yang diberikan oleh perusahaan supaya bisa terkendali gitu ya untuk meningkatkan atau untuk kelancaran gaji-gaji ataupun kompensasi yang ada di perusahaan tersebut. Di sini peran pemerintah akan dilibatkan untuk menentukan gaji minimum pekerja gitu ya. Tahapan penentuan kompensasi, tahap pertama itu mengevaluasi, tahap kedua melakukan survei, dan tahap ketiga itu ada penilaian. Tahap pertama itu mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerja. Kita menjamin dulu gitu ya keadilan-keadilan secara internal pada nilai relatif setiap karyawannya gitu. Jadi dilihat dari itu kita mengevaluasi setiap pekerjaan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Lalu tahap kedua melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Tadi kan tahap 1 kita mengevaluasi dengan keadilan secara internal dulu gitu ya, tetapi tahap 2 kita melakukan survei secara keadilan eksternal yang dimana melakukan seperti melakukan benchmarking gitu ya ataupun survei-survei yang ada di satu perusahaan dengan jenis perusahaan yang sama gitu ya dengan perusahaan yang lokasinya sama gitu ya dengan jenis pekerjaan yang sama gitu. Kita melakukan survei terhadap terhadap perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya untuk berapa kompensasi yang akan diberikan gitu ya melalui survei benchmarking yang kemarin sudah saya jelaskan. Lalu tahapan ketiga ini menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Kita dilihat dari teori upah perpotong proporsional kayak kemarin tuh misalnya menghitung upah secara perpotong Tyler gitu ya, ataupun didasarkan pada keadilan secara kelompok yang kemarin kita sudah bahas. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada tantangan-tantangan dalam kompensasi. Yang pertama dari tujuan strategik, tingkah upah yang berlaku. Tingkah upah yang berlaku ini misalnya jabatan yang sudah ditentukan. Nah, ini ada tantangan-tantangan dalam kompensasi, ada tujuan strategik, ada tingkat upah berlaku. Tingkat upah berlaku ini misalnya ada beberapa jabatan yang harus dibayarkan lebih misalnya yang seharusnya ditentukan oleh perusahaan gitu ya. Ada kekuatan serikat pekerja. Kekuatan serikat pekerja di sini menjadi kekuatan yang sangat besar di perusahaan sehingga bisa memaksakan misalnya para perusahaan untuk memberikan gaji ataupun upah yang lebih besar gitu ya. Lalu ada kendala pemerintah. Di sini pemerintah mempunyai kekuasaan gitu ya untuk bisa mengatur perusahaan dan bisa menentukan tarif minimum gaji gitu ya yang ini lalu misalkan jam kerja standarnya harus berapa dan tunjangan lain sebagainya. Di situ ada campur tangan pemerintah untuk menentukan ataupun mengatur gaji minimum perusahaan gitu yang diberikan kepada karyawan. Lalu ada pemerataan pemberdayaan di sini tentu kan setiap perusahaan ingin memiliki karyawan-karyawan yang berprestasi gitu ya, yang memiliki skill yang bagus dan lain sebagainya. Di sini karyawan tersebut diberikan kesempatan untuk meningkatkan skill-skill mereka, misalnya dengan melakukan adanya pelatihan dan lain sebagainya. Lalu ada penyesuaian dan strategi kompensasi. Ada tantangan kompensasi internasional dan produktivitas dan biaya. Produktivitas dan biaya ini misalnya ketika produktivitas perusahaan ini harus memperoleh
sudah memperoleh bisa berkembang gitu ya, menghasilkan unit-unit yang bagus, maka tentu juga di sini pegawai akan diberikan gaji yang lebih juga sesuai dengan penyelesaian pekerjaan mereka gitu. Nah, lalu ada sistem pemberian kompensasi bisa dilakukan secara individu ya, tentu ya, pemberian kompensasi ini diberikan secara individu gitu ya, sebaik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada proses keputusan terbuka misalnya dengan adanya surat ataupun nota dinas yang dibuat gitu ya oleh atasannya, maka diberikanlah kompensasi sebagai berikut. Di sini ada surat keputusan terbuka yang harus karyawan tahu berapa kompensasi yang akan diberikan gitu ya. Lalu imbalan berdasarkan kinerja, misalnya berapa unit gitu ya yang sudah diselesaikan setiap hari. Nah, itu akan diberikan gitu ya sesuai dengan hasil kerja yang sudah dikerjakan. Ada sistem kepantasan yang merata, penggajian berbasis kompetensi. Misalnya kita sudah melakukan prestasi seperti apa gitu ya, atau melakukan lain sebagainya sehingga bisa berkompetensi gitu ya dengan karyawan-karyawan lain, maka akan diberikanlah insentif-insentif lain yang diberikan oleh karyawan yang berprestasi lebih dari karyawan yang lain.